齐了，开始吧。这雨季的灵花灵草，打新的灵茶，我怎么就没想到呢？物相克相济。我走。是在说我们吗？ Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Dan hari Sabtu nih teman-temanku, gimana kalau kita melanjutkan dua tongha kesukaan kita semua? Yes, benar, Dewa Suya tidak terkalahkan dan Lord Lingfeng si jenius tiada tara. Cuma Lord Lingfeng mungkin paling telat besok ya guys, karena Mimin capek juga nih bikin 3 video sekaligus hari ini. Oke, seperti biasa langsung saja kita masuk ke Lord Suyan dulu, dimana di part 82 episode 84-nya kita semua bakal melihat kompetisi antar sekte bakal dimulai. Tetapi nanti yang bakal turun tangan adalah Lo Xian dan Liu Tongmei. Kerennya si Su yang bakal menunjukkan mata dewanya, sepertinya sih itu cuman perandaian ya. So maka dari itu kita review sedikit dulu buat part kemarin, dimana kita semua sudah melihat Su Yang ngumpet di belakang melihat ocehan si Han Yun alias murid dari ketua sekte Kuyun. Di sini si Han Yun super stres karena ingin melindungi sekte Kuyun dari serangan para sekte musuh. Jadi nggak ada pilihan, dia harus bersikeras mempersiapkan diri dalam kompetisi antar sekte nanti. Barulah setelah mengetahui semua masalah itu, Lord Su yang kita pun turun tangan. Dia memerintahkan kedua anak buah terkuatnya untuk menghabisi 2 sekte besar. Yang satu gerbang Linghun, yang satu lagi sekte Ziyun. Tanpa basa-basi, Liu Tongmei dan Luo Xian pun meluncur. Gak perlu waktu lama, mereka semua menghabisi para musuh dengan waktu singkat. Bahkan ketua sektenya dibuat tunduk dalam hitungan detik. Wah, ngeri kali bang. Pada akhirnya kedua sekte dibawa menemui sang leluhur Su Yang. Kira-kira apa yang bakal dilakukan selanjutnya? So langsung saja kita masuk ke intro ya guys. Hehehe. Singkat cerita, 3 hari kemudian semua orang sudah berkumpul ingin mengikuti kompetisi. Sekte Kuyun takut dikalahkan karena ketua sekte mereka juga sudah tidak ada ya kan. Dan gak lama dari itu, muncullah sang penguasa sekte Patian yang bernama Gu Tang. Dia sudah tidak sabar ingin memulai dalam kompetisi ini. Tapi gak lama dari itu, dari atas langit, muncullah Liu Tongmei dan Lo Xian. Muncul seakan-akan dewa yang sungguh kuat dan sangat keren. By the way, kalian mesti ingat, mereka ini sengaja menyamar jadi pemimpin sekte Ziyun dan gerbang Linghun ya guys. Gu Tang mengatakan kalau aturan kompetisi sudah berubah, di mana sekarang 3 master naik ke atas panggung dan bertarung sampai meninggoy. Satu yang selamat maka dialah yang menang. Tongmei sudah tidak sabar menyuruh agar segera dimulai saja. Si Han Yun menggantikan pemimpin sekte Kuyun. Dia tidak takut jikalau harus bertaruh nyawa sekalipun. Dia harus tetap maju guys. Tentu para anak buah sempat tidak setuju. Ini jelas merupakan sebuah jebakan dan sangat berbahaya. Apalagi Rana si Tongmei dan Lo Xian tidak bisa dilihat. Mengartikan kalau mereka ini sangat kuat, bukanlah lawan si Han Yun. Tetapi apa daya ya guys, Han Yun sudah bertekad untuk maju. Segera Han Yun pun maju ke hadapan Lo Xian dan Tongmei. Sehingga kita bersiap-siap untuk bertarung ya guys. Hehehe. 齐了，开始吧。 Di sisi lain, tepatnya di kebun, Su Yang menunjukkan kehebatannya. Jadi, dia membawa tanaman-tanaman hidupnya ke sini guys. Seperti contoh semangka raksasa yang mengejar si Yaya. Di sini ceritanya si Su Yang sedang mengajari pemahaman soal elemen tanaman yang ada di sini.
Su yang bisa merasakan tanaman spiritual di sini itu saling berhubungan. Lagi nyantai nih leluhurnya nih. 这雨季的灵花灵草，打新的灵茶，我怎么就没想到呢？物相克相济。 Kita kembali lagi kepada si Tanyun yang melawan Tongmei dan Luoxian. Sebenarnya Tanyun ketakutan sih, tetapi mau tidak mau, dia melancarkan serangan dan tuar. Serangan itu tidak bisa menembus pertahanannya Tongmei, bahkan Luoxian. Si Tongmei memanggil semua orang dari gerbang Linghun, sementara Luoxian memanggil orang-orang dari Sekte Ziyun. Tentu mereka bingung kenapa dipanggil. Ternyata Luoxian dan Tongmei menyuruh kedua sekte ini untuk bergabung dengan Sekte Kuyun. Dan kedua sekte pun auto terima mereka tunduk. Kenapa tuh? Membuat Kuchang kebingungan dong. Apalagi si Tanyun ya kan, bingung banget dia. Seingat kita semua Sekte Ziyun dan gerbang Linghun adalah musuh. Tetapi kenapa tiba-tiba mau bergabung? Kalau begini berarti kan si Tanyun tidak perlu bertarung lagi. Tetapi si Kuchang masih tidak terima. Dia mengancam sekte patiannya bakal turun tangan karena ketiga sekte yang bertarung ini dianggap sudah melanggar aturan. Kan aturannya itu harus bertarung sampai meninggal ya kan? Hanya berusaha menenangkan Kuchang tetapi tiada hasil. Pada akhirnya Tongmei menggunakan kekuatannya menghancurkan tubuh Kuchang di tempat. Wadidaw. Hanya menyaksikannya auto ketakutan karena mereka sudah menghabisi utusan suci dari sekte besar. Kejadian itu membuat kakinya Tanyun auto lemas. Tetapi Luoxian memastikan untuk tidak perlu khawatir. Dia malah menyuruh si Tanyun membawa mereka berjalan-jalan berkeliling di Sekte Kuyun. Daripada harus mempusingkan si Kuchang yang sudah meninggal ya kan? Yalah, ngapain takut? Kan si Luoxian dan Tongmei itu di backup sama penguasa dunia kita langsung alias Dewa Suyang. Singkat cerita, mereka dibawa ke pavilion harta karun dan taman spiritual. Di sanalah tempat Suyang sedang bersama Nian Er. Jadi Tongmei dan Luoxian bakal pergi ke sana untuk menemui leluhur mereka guys. Tetapi si Tanyun masih bingung. Kenapa mereka ingin pergi ke taman spiritual coba? 那是灵谱，灵那是藏宝阁，难道里面有什么秘密？ Saking penasarannya, dia mencoba mengintip menggunakan cermin pengintip. Di sana dia melihat ada si Luoxian dan Tongmei yang memberikan hormat kepada Suyang. Dan mereka mengatakan, urusan yang disuruh untuk diselesaikan oleh sang leluhur sudah diurus semua sampai sukses. Tentu Tanyun sempat bingung, siapakah leluhur Suyang? Tetapi Tanyun kembali dikagetkan ketika dia melihat ada si Nian Er yang memanggil Suyang sebagai leluhur juga. Cuma yang paling mengerikannya adalah Luoxian dan Tongmei aja sudah overpower. Ini ada leluhurnya lagi yang di atas mereka. Lantas sekuat apakah Suyang ini ya kan? Suyang sedari awal sudah sadar kalau dia itu sedang diintip. Langsung dia hancurkan cermin pengintip itu cuma dengan satu tatapan guys. Mantap. Hanya masih tidak menyangka apa jangan-jangan inilah yang dikatakan oleh pemimpin sekte Kuyun mereka. Saking overthinkingnya hanya mengira Suyang dan anak-anak buahnya itu adalah orang-orang yang menentang surga alias iblis. Dan dia pun jatuh pingsan. Singkat cerita, Tanyun dibawa ke taman spiritual. Bangun-bangun dia langsung panik. Mau ngomong apapun ke Nian itu nggak ada satu pun yang lancar guys. Salah ngomong terus dia. Tetapi dia akhirnya sadar, ternyata di belakang sudah ada Luoxian, Tongmei dan Lord Suyang. Dan mereka di matanya Tanyun mengerikan seperti iblis. Karena keburu takut, dia pun pingsan lagi. Ngakak banget.
Suya memberikan obat yang langsung membuat dia bangun kembali. Dirinya bangun-bangun langsung bersujud, memohon ampun kepada Suyang. Sekte Kuyun mereka cumalah sekte kecil, jadi dia memohon agar jangan dihancurkan. Tetapi di sini Suyang sudah bisa melihat kalau auranya Han Yun itu sudah berubah menjadi terang. Ini artinya sudah nggak stres dan tidak dipenuhi oleh beban lagi, guys. Han Yun pun dibawa pergi dari sana untuk beristirahat karena kebanyakan pingsan soalnya. Sementara di sekte bulan perak, Toko Taiyue sebagai pemimpin dari sekte, dia memerintahkan salah satu tetuanya untuk pergi ke sekte Kuyun dan menghancurkan ketiga sekte yang ada di sana karena mereka dianggap sudah melanggar aturan dan menghabisi salah satu tetua. Demi jaga-jaga, sang ketua sekte menyuruh si tetua membawa namanya jimat penghancur. Padahal jimat penghancur dewa ini biasa digunakan untuk melawan para dewa atau iblis kuat, barang yang cukup langka. Yang bakal turun tangan adalah wanita yang bernama Nongmin, dan dia menggunakan senjata cambuk api yang terkena kuat. Wah, ini bakal seru nih. Sekte besar akan melawan Suyang lagi. Ya, kalian coba lawan anak buahnya dulu si Tongmei dan Losian. Belum tentu bisa menang juga kan? Nah lo. So maka dari itu kita masuk ke bagai spoiler buat part 83 Lian Shishuanyan episode 85-nya. Dimana di part Selasa kita semua bakal melihat nanti si Huang Nongmin alias wanita yang sombong tadi bakal menyerbu ke taman spiritual ingin menyerang Suyang. Tetapi Suyang tuh gak perlu turun tangan melawan para kroco ya kan? Dia menyuruh sang tanaman hidupnya untuk maju dan melawannya saja. Tetapi Nongmin ternyata cukup kuat, dia bisa melawan sang tanaman. Walaupun dirinya hampir sempat dimakan. Tetapi nanti guys, bakal muncul seorang sosok misterius. Mimin prediksi sih itu ketua sekte dari sekte bulan perak yang bernama Toko Taiyue. Dan dia bakal turun tangan sendiri ke sekte Kuyun. Kayaknya sih gitu ya guys. Mungkin gak bakal bertarung melawan Suyang menggunakan jimat penghancur? Kita tunggu lagi di part 83 ya guys, Lian Shishuanyan. Yes, benar, di hari Sabtu, hari Selasa dong. Tapi satu hal yang pasti cuman di sini. Thank you buat guys sudah nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Mimin pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.